quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk istiqomah dalam menjalani ibadah, yaitu ibadah isya secara berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan ibadah salat tarawih. Bismillah, insyaallah. Bahwa salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada pemimpin kita, baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan agama Islam dengan penuh rintangan, dengan penuh keringat darah untuk menegakkan agama Islam, yang mana hingga saat ini kita bisa menikmati agama Islam ini dengan penuh dengan hidayah yang terang dan benerang. Insyaallah pada malam hari ini saya sedikit akan menyampaikan insyaallah hal yang sangat penting buat kita semua, yaitu 6 waktu terkabulnya doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, insyaallah saya sangat yakin kita semua di sini rajin berdoa. Kita di sini semua rajin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Akan tetapi Allah telah mengkhabarkan kepada kita di mana ada waktu yang mana di situ waktu yang mustajab. Jadi ketika kita berdoa di waktu tersebut, maka insyaallah doanya akan Allah kabulkan, sebagaimana yang diriwayatkan dan disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, begitu pula dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, doa yang dikabulkan Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan yaitu ketika waktu sahur, waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun dari langit, ya langit dunia untuk mengabulkan doa. Jadi ini bukan sekedar cerita Bapak Ibu, ini adalah sebuah keimanan yang harus diyakini bahwa setiap malam hari, ya, di ujung malam mendekati subuh, Allah Subhanahu wa taala turun untuk mendengar doa-doa dan hajat hamba-Nya. Disebutkan dalam hadis Muslim nomor 758, yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala kullal layl ila as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thulutsal layl ila akhir yaqul man yad'uni fastajib lah. Jadi Allah berfirman bahwasanya siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan kukabulkan, siapa saja yang meminta kepadaku maka aku beri, siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan kuampuni. Ini yang pertama Bapak Ibu, yaitu di waktu sahur atau menjelang subuh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, waktu yang diijabah ketika kita berdoa, yaitu waktu di hari Jumat. Bisa jadi saat duduk imam di antara dua khutbah, bisa jadi pula pada asar sampai tenggelam matahari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan tentang hari Jumat, lantas beliau bersabda, fi sa'atin la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa usyara bi yadihi yuqalluha. Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta, dan beliau bersyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Itu Bapak Ibu. Jadi yang kedua, ketika waktu di hari Jumat, ya bisa jadi ketika imam ketika duduk imam di antara dua khutbah, bisa jadi pula di ba'da asar, setelah sholat asar. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, yaitu dalam waktu antara duduk imam ba'da asar. Kemudian yang ketiga di bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Jadi di bulan Ramadan yang alhamdulillah kita Allah berikan umur yang mana kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Ya mungkin di antara saudara kita sebelumnya sudah banyak yang duluan menghadap Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ada waktu juga yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Tentunya lebih banyak lagi Bapak Ibu. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujib da'wataka wa ujib da'wataka."
qarib ujib da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bih la'allakum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, ini kepada Nabi Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Dan aku akan mengabulkan permohonan yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perihal Ramadan adalah bulan doa yang dikuatkan lagi dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah fi kulli yawmin itaqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslim da'watu yad'u biha fayastajib lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Di sini hadis Jami' al-Hadis 9224. Kemudian dalil lain lagi menunjukkan bahwa doa yang berpuasa sampai ia berbuka puasa adalah doa yang mustajab. Jadi ketika kita setelah sahur sampai buka puasa, perbanyak doa Bapak Ibu di bulan Ramadan yang sangat singkat ini Bapak Ibu, yang mana Allah khususkan doa di bulan ini Allah kabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Salatatu la turaddu da'watuhum as-siyam hatta yaftira wal imam udali wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa yang orang dizalimi. Itu Bapak Ibu sekalian dalilnya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, pada hari Arafah, ya, pada hari Arafah 9 Zulhijjah, karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dari Amr bin Shu'aib, dan akhirnya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud doa yaumil Arafah." Baik-baik doa adalah pada hari Arafah. Di hadis lain disebutkan. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima, doa antara azan dan iqamah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi setelah salat sunnah Bapak Ibu, itu hendaklah kita berdoa. Karena antara azan dan iqamah, setelah azan, sebelum qomat, setelah kita salat sunnah, angkatkan tangan kita untuk berdoa. Disebutkan dalam hadis, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa itu tidak akan tertolak yang dipanjatkan ketika setelah azan sebelum qomat. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, doa selesai salat 5 waktu. Nah, di sini bisa jadi setelah salam ba'da zikir, bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Jadi ketika akhir salat, tahiyat akhir Bapak Ibu, di situ berbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min azabil fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil syarril dajjal. Jadi di sini udah banyak tuntunannya Bapak Ibu. Allah telah memberikan kepada kita ketetapan waktu-waktu berdoa yang mana Allah khususkan di situ, dan doa-doanya Allah kabulkan insyaallah. Oleh karenanya di waktu-waktu yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, itulah yang perlu kita perhatikan, yang mana Allah, inna wa'dallahi al-haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ketika Allah sampaikan doa akan dikabulkan, maka Allah kabulkan. Iman kita mengenai ini harus dipertingkat lagi, harus diyakinkan lagi, sehingga dengan itu kita istiqomah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Ibu, dari yang terakhir ketika Allah mengatakan ada qul ya ibadiyalladzina amanu. Allah mengatakan, katakanlah pada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya kata Allah, aku ini dekat. Uji berda'wataka wa nastaghfir rusul. Aku akan mengabulkan doa-doa yang dihajatkan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. نختم بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.